Pak Aris sedang berada di Kecamatan Medan Marelan. Nah, di salah satu kecamatan yang masuk dalam wilayah bagian utara Kota Medan. Nah, belakangan kita mengetahui bahwa Wali Kota Medan, Bapak Bobi Nasution, gencar menginstruksikan seluruh wilayah untuk melakukan pembenahan, penataan, dan pembersihan kawasannya masing-masing. Jadi kita mau tahu upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh Kepala Wilayah, Camat dalam hal ini, untuk melakukan penataan pembersihan kawasannya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Camat Medan Marelan, Bapak Yunus. Seperti apa? Ikuti terus. Ya, angkat aja terus ya, angkat aja B. Pak Camat, oke, lagi ngapain nih Pak? Hari ini sedang melaksanakan bersih-bersih ya di pinggiran Sungai Deli kita. Pak, hal ini rutin nggak kita lakukan? Rutin, jadi kita punya dua sungai di Medan Marelan, ada Sungai Bedera dan Sungai Deli. Jadi hari ini kebetulan jadwalnya Sungai Deli untuk kita lakukan pembersihan. Oke, baik. Setiap kali melakukan pembersihan nih Pak, ada berapa petugas kita yang diturunkan? Sesuai jadwal dengan yang kita buat ya, karena yang mengerjakan ini adalah P3SU, ini jadwal rutin ya. Jadi ada kawasan-kawasan tertentu, objek vital yang memang rutin sesuai dengan tanggal dan harinya dibersihkan. Jadi ini melibatkan lebih kurang 25 personil P3SU kita. 25 personil petugas P3SU ya Pak ya. Baik, boleh sambil jalan mungkin kita Pak? Baik. Pak Camat, hari ini kita tahu bahwasanya salah satu program prioritas Pak Wali ya, Pak Bobi Nasution itu terkait masalah kebersihan. Iya. Nah, upaya apa yang kita lakukan terus Pak untuk mendukung program Pemko Medan ini? Ya, tentunya yang pertama kita memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di kecamatan ya. Baik. Kalau untuk istilahnya di kecamatan ini ada petugas yang kita manfaatkan untuk bisa lebih maksimal dalam pelaksanaan kebersihannya. Dan saat ini untuk di sungai ini khususnya ya, tentunya kita juga melaksanakan program dari Bapak Wali Kota Medan ya untuk membuat sungai ini menjadi bersih. Ya, menjadi bersih, kemudian tentunya nanti melalui OPD terkait ya, normalisasi ya kan, kemudian penataan pinggiran sungai. Yang paling penting lagi adalah mensosialisasikan kepada warga masyarakat. Pak, sungai kita hari ini ya dianggap masyarakat sebagai tempat sampah gitu ya Pak. Kira-kira kendala apa sih sebenarnya yang kita jumpai ini? Kenapa sungai kita ini sulit bersih begitu? Baik, jadi memang kalau Kota Medan ini, Sungai Deli khususnya lah ya, ini memang yang membelah Kota Medan lah ya. Termasuk kalau di wilayah kami di Marelan itu lebih kurang 15 km. 15 km? Ya, Das Deli ini atau Sungai Deli ini yang melintasi wilayah kami. Jadi memang masyarakat juga kembali kepada masyarakat sendiri ya. Kalau untuk sosialisasi mungkin ataupun pendidikan warga kita sendiri pun sudah lumayan tahu bahwa kita tidak boleh membuang sampah ke sungai. Nah, tapi begitupun mungkin ada juga kita bilang lah orang-orang yang memang masih belum peduli sehingga sungai kita ini tadi istilah sungai tong sampah raksasa tadi ini terus masih ada kita lihat dan itulah upaya pemerintah yang perlu paling penting adalah mensosialisasikannya kepada warga. Ya, baik. Lalu begini Pak, kita kan tahu nih, kita nggak mungkin bisa bergerak sendiri, ya kan? Ada stakeholder yang harusnya berkolaborasi bersama kita. Ya, nah, jadi harapan itu sendiri apa sih sebenarnya Pak? Agar terwujudlah Medan yang bersih, Medan bebas sampah begitu. Iya, baik. Jadi kalau kami di tingkat kecamatan ya, selaku camat ya membangun kolaborasi lah ya. Jadi di sini juga sebenarnya ada komunitas-komunitas ataupun penggiat-penggiat lingkungan. Baik. Bahkan yang peduli dengan Sungai Deli pun ada. Jadi dengan apa namanya upaya-upaya pendekatan, kemudian memberdayakan rekan-rekan dari penggiat lingkungan ataupun kelompok-kelompok pecinta sungai ini, dari ini dulu kita mulai untuk sama-sama berkolaborasi, kan, mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, jadi harapan kami ya untuk OPD mungkin kan itu sudah terjadwal, mungkin sudah ada rencana untuk normalisasi dan lain-lain. Tapi setelah pun nanti itu dilaksanakan ya jangan juga tetap balik seperti itu kalau warga sendiri tidak
peduli. Ikut mendukung ya Pak ya. Baik, mewujudkannya. Sebagai kepala wilayah dituntut untuk berinovasi. Ya. Master plan apa kira-kira yang dimiliki? Ya, saya udah punya. Jadi semenjak Pak Wali Kota kita, Pak Bobi Afif Nasution ini, saya punya program kerja terkait dengan visi misi beliau. Baik. Bahwasannya sekarang tempat kita berdiri ini adalah taman, ya, taman yang mungkin bukan tidak terurus tapi kurang dimanfaatkan. Ya, ini ruang terbuka hijau yang sangat indah kalau memang ini dimanfaatkan untuk sarana untuk tempat berkumpul ataupun olahraga. Jadi rencana kami di wilayah ini sepanjang 2000 meter bantaran ini akan kita buat ya tempat area ruang terbuka hijau lah ya, tempat berkumpulnya masyarakat, kemudian sarana olahraga, kemudian mungkin ya termasuk UMKM yang ada ini nanti bisa memanfaatkan lokasi ini. Nah, jadi rencana kita jogging track sepanjang 2000 meter, kemudian ada spot-spot untuk taman, edukasi yang lain, ini akan direncanakan lah di sini. Itu rencana ke depan programnya. Nah, ini taman ini sendiri taman apa sih sebenarnya Pak? Ini namanya Taman Sepadan. Taman Sepadan. Ya, Taman Sepadan. Ini dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2018, ya kan, kemudian 2019 sudah dimanfaatkan, tapi tidak diserahkan kepada kita untuk pengelolaannya sehingga masih kurang pengawasan. Jadi setahun yang lalu saya menjabat di sini, memang ini sudah mulai kami jadikan tempat kegiatan-kegiatan baik MTQ dan lain-lain. Namun karena memang masa pandemi, mungkin kami belum bisa menunjukkan hasilnya langsung untuk pemanfaatannya, namun untuk perawatannya tetap menjadi tanggung jawab kami. Baik, apalagi sekarang kita harus refocusing, realokasi anggaran, begitu ya Pak ya, penanganan COVID-19. Baik, cerita tentang kebersihan wilayah begitu ya Pak. Bagaimana instruksi Bapak sendiri terhadap lurah dan kepala lingkungan? Kalau kepada jajaran ke bawah ya, terutama lurah dan kepling ya, artinya mereka memang sebagai pengawas lah ya, pengawas masuk jajaran yang paling bawah kepala lingkungan ini harus memang bisa lebih gerak cepat ya, karena saat ini kami itu untuk permasalahan sampah masih ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sehingga tugas kami camat, lurah dan kepling ini adalah membantu tugas-tugas OPD Dinas Kebersihan tersebut. Umpamanya ada sampah yang belum terangkat atau ada temuan sampah-sampah liar, kami terus berkoordinasi langsung supaya tidak semakin lama dan nantinya malah menimbulkan masalah, terutama penyakit. Jadi memang tugas jajaran itu tetap mensosialisasikan juga ya, supaya masyarakat sadar tidak lagi membuang sampah sembarangan ya. Dan Kepling juga Perahan sudah mempersiapkan wadah-wadah sampah dan sudah mulai juga mengedukasi. Edukasi ini manfaat sampah ini. Kemarin juga sudah ada arahan Pak Wali Kota Medan untuk setiap kelurahan mengusulkan 1 TPS. Lanjut juga untuk pembuatan bank-bank sampah. Ini juga salah satu program Pak Wali Kota, program Pemko Medan yang disampaikan pada kami ini agar bisa dilaksanakan di tingkat jajaran kami. Sejauh ini berarti sudah dijalankan ini ya Pak, instruksi Pak Wali Kota agar camat itu menghitung berapa panjang drainase, mungkin begitu ya, agar bisa dibagi tugas-tugasnya. Sudah dijalankan itu Pak? Sudah dijalankan, jadi berkoordinasi dengan Dinas PU terutama ya, jalan-jalan, drainase baik itu yang rusak maupun yang mungkin belum tersentuh infrastrukturnya, ini sudah kita sampaikan data itu kepada dinas terkait, dan nanti kalau ada mungkin perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan lain akan kami susul sambil berjalan. Baik. Upaya-upaya kita ini terus kita gencarkan, kita gaungkan untuk mewujudkan mendukung program Pemko Medan begitu ya Pak ya. Baik, saya Camat Medan Marelan Muhammad Yunus menghimbau warga Marelan khususnya dan seluruh warga Kota Medan, kiranya mari sama-sama kita menjaga kelestarian sungai kita, dan kami harapkan supaya kita lebih peduli. Jadi sungai bukan tong sampah raksasa. Baik, terima kasih Pak Camat. Itu tadi obrolan kita dengan Pak Camat Medan Marelan ya, Pak Yunus. Nah, sekali lagi kami himbau masyarakat Kota Medan untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke dalam parit maupun sungai. Karena sungai bukanlah tempat sampah. Mari bersama kita jaga Medan agar Medan bersih dari sampah. Terima kasih.